Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Ketika merasakan gelombang kejut Yuan Power yang datang dengan cepat di belakangnya, mata Lindong penuh kilatan. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda berbalik arah. Gelombang kejut di belakangnya memang sangat tangguh, begitu banyak, bahkan lebih kuat daripada Lin Langtian, Moling, dan sisanya. Terbukti, orang itu pasti adalah praktisi manifestasi puncak dari kerajaan cahaya suci. Ketika dia menyadari siapa yang menyerang, kilatan setan muncul di mata Lindong. Saat ini, niat membunuh di dalam hatinya telah mencapai titik didihnya. Bukan hanya karena orang dari kerajaan cahaya ini sangat sombong, mereka bahkan berani menyerangnya dan merebut kristal binatang miliknya. Tindakan keji mereka terlalu keterlaluan. Berdasarkan karakter Lindong, jika seseorang ingin merebut demoni kristal darinya, bahkan jika itu adalah seorang praktisi panggung nirvana, Lindong akan membuatnya membayar. Namun sebelum itu, ia harus terlebih dahulu mendapatkan kristal binatang Scorpion ini. Pikiran ini terlintas di pikiran Lindong. Bagaimanapun, tombak tulang di tangannya tidak melambat. Sebaliknya, itu bergerak mendorong ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat dan ditikam dengan kejam di luka Devil Scorpion. "Beraninya kamu!" ucap orang itu. Tindakan Lindong segera disadari oleh orang yang menyerang di belakangnya. Segera dia berteriak marah. Lalu kekuatan Yuan yang kuat meletus di telapak tangannya sebelum dia dengan kejam membanting telapak tangannya di punggung Lindong. Ketika Lindong merasakan angin telapak tangan yang semakin ganas di belakangnya, pikiran Lindong bergerak ketika gelombang energi mental mengalir keluar dari Niuan Palace-nya. Seketika itu berubah menjadi tengkorak besar di belakang punggungnya dan ledakan sonik mental energi menusuk meletus, menyebabkan semua binatang setan di sekitarnya yang melompat ke arahnya langsung hancur, terpisah oleh ledakan sonik energi mental ini. Sosok ini dengan cepat muncul di belakang punggung Lindong. Ketika dia melihat bahwa Lindong benar-benar berani melawan dan mengabaikan teriakannya, wajahnya berubah semakin gelap. Selama periode waktu ini, tidak seorang pun di daerah ini berani menentang otoritasnya. Namun, dia tidak pernah berharap Lindong benar-benar mengabaikannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Ekspresi pria berjubah hijau itu semakin gelap. Saat dia memutar telapak tangannya, gelombang Yuan Power yang sangat dahsyat menabrak tengkorak mental energi seperti angin puyuh. Dengan serangan telapak tangan tunggal, itu langsung mengkoyak tengkorak mental energi. Tentu saja, Lindong secara alami tidak berharap bahwa hanya sedikit mental energi ini dapat menghentikan orang itu. Yang Lindong butuhkan hanyalah menunda orang itu untuk sesaat. Oleh karena itu, ketika praktisi elit dari kerajaan cahaya yang dipanggil sebagai Senior Li menghancurkan tengkorak, tulang buaya surgawi Lindong membawa badai energi mental dengan rapi menembus celah pada cangkang Devil Scorpion. Gelombang kejut yang sangat tajam mengalir keluar dari ujung tombak tulang. Ketika cangkang yang padat segera pecah, darah segar menyembur keluar ketika tombak tulang menembusnya. Serangan mematikan tiba-tiba ini segera menyebabkan Earth Devil Scorpion mengamuk secara maniak. Tubuhnya besar terus-menerus berjuang, sementara mengayunkan dua capitnya. Mata Lindong dingin. Dengan pikiran, energi mental di ujung tombaknya meletus dan langsung menghapus semua jejak kehidupan dari Devil Scorpion. Meskipun tubuh fisik binatang setan ini sangat kuat, rohnya belum disempurnakan. Dengan demikian, pertahanan energi mentalnya cukup lemah. Dalam menghadapi energi mental tangguh Lindong, Devil Scorpion tidak menunjukkan banyak perlawanan dan segera mati. Ketika dia melihat Devil Scorpion mati, Lindong dengan cepat menyentakkan tombak tulangnya, langsung menghancurkan otak Devil Scorpion. Seketika darah segar dan otak menyembur keluar. Lalu gaya hisap terbang keluar dan kristal binatang merah mendarat di telapak tangannya. Ketika kristal binatang mendarat di tangannya, Lindong segera merasakan sensasi terbakar menyebar dari dalam telapak tangannya. Pada saat yang sama, gelombang nirvana ki yang kuat muncul dari dalam. Dibandingkan dengan kristal binatang biasa, setidaknya ini selusin kali lebih kuat. Ketika binatang kristal mencapai telapak tangannya, kaki Lindong mendorong mayat Devil Scorpion saat tubuhnya terbang. Dia menatap pria berjubah hijau di belakangnya dengan ekspresi dingin dan berbisa, sementara niat membunuh mengalir di dalam hatinya. Ketika mayat Devil Scorpion mendarat di tanah, gerombolan binatang itu tampaknya telah kehilangan pemimpin mereka saat mereka melonglong ke langit sebelum dengan cepat mundur seperti gelombang pasang. Hanya dalam 10 detik, gelombang binatang berwarna merah darah lenyap di malam hari.
Di tembok kota, ketika orang banyak melihat gelombang binatang mundur, mereka tanpa sadar menghela nafas lega. Namun perhatian mereka segera berbalik ke arah dua orang yang berhadapan di tengah udara di luar kota. Itu adalah Li Sheng dari Kerajaan Cahaya. Sepertinya dia bermaksud merebut kristal Demonic Beast atau kristal binatang itu. Anak itu dari Kekaisaran Yan Agung benar-benar tidak beruntung. Li Sheng hanya satu langkah dari panggung Nirvana. Meskipun anak itu sebelumnya telah membunuh Demonic Beast manifestasi, itu adalah binatang setan dan bukan manusia. Kerajaan Cahaya terlalu sombong. Setelah seseorang dengan susah payah membunuh binatang tingkat manifestasi, dia sebenarnya ingin merebut kristal binatang itu. Shh, siapa yang berani mengkritik Kerajaan Cahaya di tempat ini? Apakah Anda ingat apa yang terjadi pada orang-orang yang melawan mereka? Bajingan itu, ucap bisik-bisik banyak orang di atas tembok kota ketika orang banyak menatap pemandangan di udara. Di salah satu sudut tembok kota, ekspresi Moling, Duyun, dan Mansan berubah ketika mereka menyaksikan pemandangan ini. Segera kemarahan muncul di wajah mereka. Anggota Kerajaan Cahaya itu terlalu sombong. Di udara, pria berjubah hijau yang dikenal sebagai Li Sheng menatap Lindong. Dia perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan santai berkata, "Serahkan kristal binatang, tombak tulang, dan seni bela diri manifestasi, dan saya akan menjamin keselamatan Anda selama di medan perang kuno," ucap Li Sheng. Ketika mendengar kata-kata ini, ekspresi marah sekaligus tidak percaya melintas di wajah Lindong. Orang ini benar-benar gila dan serakah. Lindong menatap Li Sheng. Beberapa saat kemudian, dia perlahan mengulurkan tangannya. Sebuah kristal binatang merah menyala di telapak tangannya, sementara ki nirvana yang kaya perlahan menyebar, menyebabkan keserakahan di mata Li Sheng naik. "Kamu cukup bijak," ucap Li Sheng. Namun saat dia akan mengambil kristal binatang, tampilan mengejek melintas di wajah Lindong. Segera dia menutup tangannya, langsung menghancurkan demonic kristal. Lalu kekuatan melahap menyembur keluar dan menelan semua nirvana ki ke dalam tubuhnya. "Kamu pikir kamu siapa? Ingin memastikan keselamatan saya di medan perang kuno? Berdasarkan kekuatan Anda saat ini, Anda bahkan tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, namun masih ingin menyelamatkan orang lain?" ucap Lindong mencibir. Pemandangan ini begitu mengejutkan Li Sheng. Oleh karena itu, dia tertegun sejenak. Segera wajahnya yang tampan tampak berubah kejam, sementara kemarahan yang tidak dapat diterima mengalir di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lindong benar-benar berani menipunya. Di tembok kota, semua orang terdiam ketika menyaksikan adegan ini. Meskipun banyak dari mereka sangat marah dan tidak senang atas tindakan Li Sheng, tidak satupun dari mereka berani bertindak seperti Lindong dan benar-benar menantangnya di depan umum. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling berkuasa dan kuat di daerah ini. "Baiklah orang rendahan, kali ini bahkan jika Anda berlutut dan menawarkan harta jiwa dan seni bela diri Anda, saya akan membuat Anda memohon kematian Anda sendiri," ucap Li Sheng sangat marah dan tubuhnya mulai bergetar. Dia menatap dengan kejam pada Lindong, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh biadab. Cahaya dingin mengalir di mata Lindong. Dia tiba-tiba mengambil langkah maju saat aliran Yuan Power buas secara maniak menyembur keluar dari tubuhnya. Auranya mulai melonjak terus. Lindong akhirnya berhasil menembus rintangan terakhir dan mencapai tahap manifestasi lanjut. Lindong saat ini telah secara resmi menembus ke tahap manifestasi tingkat lanjut. Aura Lindong dengan liar melonjak di sekitar tubuhnya, sementara deru dingin bergemuruh di cakrawala seperti guntur. "Kerajaan Cahayamu telah memerintah dan menindas kami selama beberapa hari terakhir ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda adalah penguasa wilayah ini? Dalam hal ini, saya akan membuat Anda terbangun dengan kenyataan hari ini. Anda benar-benar berani menyebut diri Anda sendiri sebagai tuan dengan kekuatanmu ini? Anda pasti sedang bermimpi," ucap Lindong. Di tembok kota, banyak orang kaget ketika mereka mendengar ucapan Lindong. Li Sheng menatap dingin ke Lindong. Lindong mempermalukannya di depan begitu banyak orang, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia tahan karena kesombongannya. "Tampaknya saya terlalu lunak saat ini, sehingga bahkan kotoran dari kekaisaran kecil berani tidak menghormati saya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa dengan melangkah ke panggung manifestasi lanjut, Anda dapat menantang saya? Anda tidak tahu berapa banyak praktisi manifestasi tingkat lanjut yang mati di tangan saya. Hari ini, saya akan menjadikan Anda salah satunya," ucap Li Sheng yang seram dipenuhi dengan niat membunuh yang keji. Pada saat ini, para elit kerajaan cahaya yang berdiri di dinding tembok sangat marah dengan kata-kata Lindong juga. Segera, semua mata mereka melonjak dengan niat membunuh. Mereka terbang ke bawah dan mengelilingi Lindong dan memblokir semua rute pelariannya. Rupanya, mereka tidak akan membiarkan Lindong pergi hari ini.
Ketika Moling, Duyun, dan Mansan melihat ini, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Mereka saling memandang dan mengatupkan gigi mereka. Kemudian, mereka terbang keluar dan muncul di samping Lindong sambil melihat dengan waspada pada elit kerajaan cahaya. "Moling, tampaknya Anda ingin memimpin semua pria Gritian Empire sampai mati?" ucap Xia Huang menyeringai dingin saat melihat Moling dan tindakan rekannya. "Jadi semuanya berasal dari Kekaisaran Yan Agung? Kalau begitu mari kita bunuh mereka semua," ucap Li Sheng berkata sambil menatap dingin pada Moling dan rekan-rekannya. "Dengarkan ini, saya tidak terkait dengan mereka dalam hal apapun. Lindong dan aku adalah musuh bebuyutan. Jadi, jika tuan-tuan kerajaan cahaya dapat membunuhnya untuk saya akan sangat berterima kasih," ucap Lin Langtian saat dia menatap mereka dari tembok kota. "Lin Langtian!" ucap Moling dan rekan-rekannya sangat marah setelah mendengar kata-kata ini. Orang itu hanya mencari kematiannya sendiri dan dia layak menerima ini. Saya menyarankan kalian untuk meninggalkannya sesegera mungkin. Cepat atau lambat, idiot seperti dia akan membebani kalian semua, ucap Lin Langtian menyeringai. Dia tidak sabar untuk melihat Lindong terbunuh oleh Li Sheng dan rekan-rekannya. "Anda bertindak sangat bijaksana," ucap Li Sheng melirik Lin Langtian dan tersenyum dengan jelas. Kemudian dia berpaling untuk melihat Moling dan rekan-rekannya dan berkata, "Kerajaan cahaya tidak akan pernah menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Selama kalian semua pergi sekarang, aku bisa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tentu saja, anak ini harus tetap membayar sikapnya hari ini. Martabat Kekaisaran Cahaya tidak akan mentoleransi provokasi apapun," ucap Li Sheng. Setelah mendengar kata-kata ini, Moling dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Untuk beberapa alasan, mereka memiliki kepercayaan yang teguh pada Lindong. Namun saat mereka memutuskan untuk berdiri pada pihak Lindong, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Saudara Moling, kalian semua mundur terlebih dahulu. Saya bisa menangani situasi ini," ucap Lindong. Setelah mendengar kata-kata ini, Moling dan sisanya tercengang. Mereka berbalik dan melihat Lindong yang tersenyum, sementara mata mereka melonjak dengan keraguan. Mereka tidak meragukan kemampuan Lindong, tetapi Li Sheng adalah elit manifestasi puncak. Selain itu, kemampuan yang dimiliki jauh lebih besar dari kemampuan mereka. Meskipun Lindong telah mengalahkan Wang Song, Li Sheng jauh lebih kuat daripada Wang Song. Terlepas dari keraguan yang mereka miliki dalam pikiran mereka, setelah beberapa saat terdiam, mereka hanya bisa mengangguk dengan tenang dan bergumam, "Hati-hati, jika Anda tidak dapat melakukannya, kita akan melarikan diri dari sini bersama," ucap Moling dan keduanya. Lindong sedikit tersenyum. Sehubungan dengan tindakan Lin Langtian menyerangnya saat dia dalam masalah, Lindong tidak benar-benar terkejut. Namun yang mengherankannya adalah Moling dan yang lainnya bertekad berdiri di sisinya. Lindong adalah seseorang yang akan membayar orang lain 10 kali lipat kebaikan yang mereka tunjukkan padanya. Oleh karena itu, karena niat baik Moling dan yang lainnya, dia tidak bisa mengecewakan mereka. Moling dan yang lainnya lalu perlahan-lahan melayang dan melihat dengan cemas ke udara. "Apakah Anda ingin berperang melawan saya sendiri atau dengan semua orang pada saat yang sama?" Lindong mengangkat kepalanya untuk melihat Li Sheng dan bertanya dengan tenang setelah melihat Moling dan yang lainnya mundur. Mengingat arogansi Li Sheng, bagaimana mungkin dia membutuhkan bantuan dalam memerangi seseorang yang baru saja memasuki tingkat manifestasi lanjut? "Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda memenuhi syarat untuk menantang saya hanya karena Anda membunuh Demonic Beast manifestasi puncak? Saya sendiri sudah cukup untuk berurusan denganmu," ucap Li Sheng. "Baik," ucap Lindong. Menghadapi seringai Li Sheng yang meremehkannya, Yuan Power tiba-tiba meledak di dalam tubuh Lindong. Setelah menerobos ke tahap manifestasi tingkat lanjut, kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong menjadi jauh lebih kuat dalam sekejap. Ekspresi wajah Li Sheng tidak berubah ketika ia melihat letusan Yuan Power di tubuh Lindong. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju dengan ganas dan meledakkan sebuah pukulan. Iluminasi cahaya suci. Lalu Yuan Power yang keras meletus seperti gunung berapi dari tubuhnya dan berkumpul di sekitar tinjunya, lalu berubah menjadi 10.000 sinar cahaya cemerlang yang menyapu ke arah Lindong dengan kekuatan yang mencengangkan. Kekuatan Li Sheng sangat kuat, serangannya menakutkan dan luar biasa. 10.000 sinar cahaya cemerlang mengandung kekuatan Yuan yang kuat menerangi seluruh area, menciptakan gelombang riak energi di udara juga. "Great Desolate Ocean Splitting Seal," ucap Lindong. Segel tangannya berubah secara tidak teratur. Yuan Power kuat menjadi gelombang tsunami besar dan melonjak keluar dari punggungnya. Ditemani oleh undulasi kuat, segel kemudian merobek gelombang tsunami dan bertabrakan dengan 10.000 sinar cahaya cemerlang. Pada saat ini, tampaknya seluruh daratan gemetar.
tumpukan mayat binatang dihancurkan oleh riak energi dan menjadi banyak kabut darah. Saat gelombang energi menyapu daerah, kaki Lindong mengeksekusi Purity Sky Wanderer Step dan dia berubah menjadi gumpalan asap hijau. Dengan tombak buaya surgawi di tangannya, itu terbang dan menembus riak energi dengan kasar dan mengarah ke dada Lee Seng dengan kecepatan kilat. Ketika dia melihat serangan Lindong, Lee Seng mendengus dingin. Kemudian dia menutup telapak tangannya sebelum perisai cahaya langsung terwujud di depannya. Namun Lindong tidak menghentikan serangannya. Dengan sentakan lengannya, tombak tulang buaya surgawi menghasilkan raungan yang aneh. Sebuah aura yang sangat tajam menyembur keluar dan mendarat dengan kejam di perisai cahaya. Segera perisai cahaya itu pecah. Ketajaman tulang buaya surgawi sekali lagi menampilkan kekuatan yang menakjubkan. Lee Seng terkejut dengan ketajaman tombak ini. Perisai cahaya miliknya mampu menahan serangan habis-habisan dari setiap elit manifestasi. Namun, dalam menghadapi tombak tulang, itu benar-benar tidak berguna. Apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya orang yang memiliki harta jiwa duniawi? Ucap Lee Seng mundur dan menghindari ujung tombak tajam. Kemudian dengan jentikan dari tangannya, sebuah drum bercahaya muncul di tangannya. Drum bercahaya mulai membesar menjadi lebih dari 10 kaki. Lalu, pilar cahaya Yuan Power mendarat di drum bercahaya. Segera, ledakan sonik yang menakutkan disertai dengan cahaya suci ditembak keluar dari drum bercahaya. Ledakan sonik yang hebat itu membuat Lindong mundur beberapa langkah. Saya akan menunjukkan kepadamu kekuatan kekaisaran cahaya suci, ucap Lee Seng. Kemudian menggerakkan tubuhnya dan muncul di atas drum bercahaya. Segera banyak gelombang suara dihasilkan dan membentuk panah berkilauan yang tak terhitung jumlahnya. Panah berkilauan ini kemudian menembak dengan keras dari drum. Kekuatan semacam ini sangat menakutkan. Jika elit tingkat manifestasi lanjut terkena serangan ini, dia akan ditikam mati oleh panah ini. Menghadapi serangan kuat seperti itu dari Lee Seng, Lindong menyentak tulang buaya surgawinya dan menyiraminya dengan Yuan Power yang tak terbatas. Segera, cahaya cemerlang meletus dari tombak tulang dan membentuk buaya kuno yang menakutkan. Saat buaya liar mendesis ke langit, gelombang ledakan sonik dihasilkan dan menyebar. Saat banyak panah berkilau dan gelombang buaya bertabrakan, banyak ledakan meletus di langit. Gelombang energi yang menakjubkan menyapu area tersebut seperti badai. Lee Seng didorong mundur beberapa langkah oleh gelombang energi ini juga. Dengan gerakan drum bercahaya, layar cahaya muncul di depannya, kemudian gelombang energi itu dibelokkan. Sementara Lee Seng didorong kembali, Lindong terlempar beberapa langkah juga. Namun dia tidak putus asa sama sekali. Sebaliknya, semangat juangnya meningkat. Karena dia baru saja melewati tahap manifestasi tingkat lanjut, dia membutuhkan pertempuran epik untuk menguji kekuatannya. Meskipun keduanya saling bentrok beberapa kali, masih belum ada tanda yang jelas dari pihak mana yang akan menang. Ini membuat para penonton terkejut juga. Awalnya, mereka mengira setelah Lee Seng mengambil tindakan, Lindong akan kalah dengan cepat. Namun, tidak ada yang mengharapkan Lindong bertahan begitu lama dalam pertempuran itu. Tidak heran, Lindong tidak takut pada Lee Seng. Tampaknya, kemampuan bertarungnya jauh melampaui kemampuannya di permukaan. Saat melihat ini, Xia Huang kemudian mencibir. Meskipun pemuda ini memiliki beberapa kemampuan, tetapi segera dia akan menyesalinya. Kotoran kecil dari kekaisaran kecil berani menantang senior Lee, dia pasti akan mati. Pada saat ini, banyak sinar cahaya cemerlang meletus dari tubuh Lee Seng di udara. Sinar cahaya ini kemudian menggumpal dan membentuk gajah bercahaya raksasa. Fluktuasi energi yang menakutkan dan kekuatan menekan memancar dari itu. Anda akan menjadi orang pertama yang menyaksikan seni bela diri kerajaan cahaya suci. Tentu saja, Anda harus membayar dengan hidup Anda, ucap Lee Seng, dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.